Selamat datang di channel ini, Sahabat Misteri. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hantu yang melegenda di Indonesia. Sahabat misteri, kali ini kita akan bercerita tentang Jenglot. Dalam dunia gaib, sosok Jenglot memang banyak dikenal lantaran mampu diwujudkan dalam sebuah bentuk yang bisa dilihat secara kasat mata. Dengan fisik yang kecil, berambut dan kuku yang panjang, keberadaannya begitu populer di kalangan pegiat spiritual maupun masyarakat awam. Namun, ada satu jenis Jenglot yang tidak bisa sembarangan dilihat maupun dimiliki manusia, baik secara gaib maupun di dunia nyata, yakni Batara Karang. Ada banyak misteri yang menyelubungi sosok Jenglot tersebut, mulai dari ketinggian ilmu yang dimiliki hingga dianggap sebagai manusia yang tubuhnya menyusut sedemikian rupa menjadi Jenglot. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan membahas misteri lebih dalam lagi. Berawal dari manusia yang menekuni ilmu karang, Jenglot Batara Karang bermula dari sosok manusia yang tengah mempelajari sebuah teknik kanuragan tingkat tinggi, yakni ilmu karang. Ilmu tersebut membuat pelakunya memiliki kekuatan seperti kebal dan berumur panjang. Ritualnya sendiri bisa dibilang tidak mudah dan harus dilakukan selama puluhan tahun. Kesaktian ilmu yang membuatnya menjadi takabur dan sombong karena dianggap bisa berumur panjang. Pelaku ilmu karang tentu merasa jumawa dan biasanya bersikap sombong atas kekuatan yang dia miliki. Jika sudah begini, kekuatan gelap yang ada membuat diri menjadi angkuh dan meremehkan keberadaan Sang Pencipta. Hal ini terjadi karena penganut ilmu karang dianggap bisa menolak takdir kematian pada dirinya. Kesaktiannya tersebut nyatanya tak menghindarkan pelakunya dari malaikat maut. Setelah meninggal dunia, jasadnya pun tak diterima bumi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Secara perlahan, tubuh kaku tersebut akan menyusut menjadi kecil, kering, dan keriput. Meski demikian, rambut dan kuku tetap bisa tumbuh hingga memanjang. Pada fase inilah
Mereka telah menjelma menjadi Jenglot yang selama ini dikenal. Hanya saja sosoknya lebih dari sekedar Jenglot biasa karena memiliki ilmu karang. Sebutannya pun menjadi Jenglot Batara Karang. Akumulasi energi berupa residual di masa lalu dalam waktu yang cukup lama membuatnya diliputi aura kegelapan yang jelas-jelas mengandung unsur negatif. Sosoknya menjadi pendamping penganut ilmu hitam dengan kekuatan besar. Bagi para penganut ilmu hitam, Jenglot Batara Karang sangat penting karena dianggap mampu menunjang penyempurnaan kemampuan secara kanuragan yang dimiliki. Dalam dunia nyata, Jenglot Batara Karang bisa digunakan untuk pagar gaib, bisa secara personal ataupun perusahaan, sebagai kodam pegangan pengusaha atau pejabat, dan mampu melindungi dari serangan fisik maupun non-fisik. Keberadaan Jenglot Batara Karang diyakini banyak tersebar di pesisir pantai selatan Jawa, seperti Pulau Nusa Kambangan di Cilacap, Pantai Karangbolong di Kebumen, dan pesisir garis pantai dari Gunung Kidul Pacitan. Meski demikian, keberadaannya jarang bisa ditemui sembarangan karena memang tak mudah untuk dicari. Karena menganut ilmu Batara Karang, sehingga jasadnya tidak hancur sebagaimana lazimnya manusia. Lalu tubuhnya mengecil, namun rambut, gigi, dan kukunya tetap tumbuh sehingga melebihi ukuran aslinya. Jenglot diyakini sebagai mumi orang sakti oleh sebagian orang. Jenglot juga diyakini memiliki kekuatan magis yang mampu melindungi orang yang membawanya. Bahkan ada yang meyakini memiliki Jenglot akan kebal senjata api, senjata tajam, pukulan, dan memiliki kekuatan tubuh serta dapat menyerap energi di sekelilingnya. Jenglot juga kerap dipercaya dapat mengambil uang milik orang lain atau mendatangkan harta secara gaib, bisa berupa emas dan juga permata. Untuk keperluan tersebut, ada beberapa pemilik Jenglot yang memberinya darah dan minyak wangi sejenis zaparon. Mereka inilah yang meyakini Jenglot adalah makhluk hidup seperti manusia, sehingga dipercaya jika darah tidak diberikan, maka Jenglot dapat menghisap aura atau energi manusia pembawanya dengan sorot matanya. Itulah sebabnya si pemilik Jenglot akan selalu menutup mata Jenglotnya dengan kain yang tidak tembus pandang. Namun tidak sembarang orang yang bisa memiliki dan berjodoh dengannya. Hanya orang-orang tertentu saja. Andaipun Jenglot mau ikut dengan seseorang, dia memilih orang yang bisa merawat dan memeliharanya. Jika Jenglot ditemukan atau menemui seseorang, dia bermaksud disempurnakan jasad dan ruhnya oleh orang tersebut.
karena pengaruh ilmu Batara Karang yang dimilikinya. Karena susah mendapatkannya, maka jenglot seringkali disamarkan atau dipalsukan oleh orang. Akan tetapi, kalau orang yang mengerti betul tentang perihal jenglot ini, akan tampak sekali perbedaannya antara yang asli dan yang tidak asli. Jenglot pernah diperiksa di bagian forensik. Benda sepanjang 10,65 cm menyerupai boneka menyeramkan itu memiliki bagian serupa kepala, badan, tangan, dan kaki, serta rambut terurai sepanjang 30 cm. Ukuran masing-masing tampak proporsional. Hanya saja ukuran kuku-kuku jarinya serta taring sangat panjang. Taring mencuat hampir sepanjang ukuran kepala. Kuku juga panjang dan meruncing hingga bukan tidak mungkin membuat bulu kuduk penonton menjadi berdiri. Maka pada hari Kamis, makhluk jenglot dibawa untuk diperiksa secara medis. Ruang forensik dan ruang rongsen mendadak penuh sesak pengunjung. Mereka terdiri dari para medis, mahasiswa kedokteran, wartawan, dan sejumlah pengunjung rumah sakit yang tertarik melihat kedatangan jenglot yang ditaruh dalam kotak kayu berukir. Ahli forensik mengatakan pemeriksaan jenglot dengan latar belakang seperti yang telah diketahui masyarakat luas merupakan tantangan menarik bagi dunia kedokteran untuk membuktikannya dari segi keilmuan. Guna membuktikan kemanusiaan jenglot, maka akan dilakukan deteksi dengan alat rongsen untuk mengetahui struktur tulangnya, serta pemeriksaan bahan dasar kehidupan seperti C, H, O, atau proteinnya. Untuk keperluan tersebut, ahli forensik mengambil sampel dari bahan yang diduga sebagai kulit atau daging jenglot serta sehelai rambutnya. Dokter kemudian memotret dan mengukur berbagai bagian tubuh jenglot. Setelah itu, dokter spesialis radiologi memeriksa jenglot menggunakan sinar X. Usai pemeriksaan, ternyata hasilnya menyatakan jenglot tak memiliki struktur tulang. Hasil rongsen menampilkan bentuk struktur menyerupai penyangga dari kepala hingga badan. Selain itu, terlihat juga jaringan kuku dan 4 gigi, selebihnya tidak ada. Guna mendapatkan hasil lebih mendetail, maka jenglot diteliti dengan CT scan. Ternyata jenglot tidak memiliki struktur seperti manusia, kendati penampakan luar menyerupai manusia. Dokter juga melakukan penyelidikan terhadap jenglot. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, menunjukkan bahwa contoh kulit jenglot yang diperiksa memiliki karakteristik sebagai DNA manusia.
karena bisa saja penyelidikannya meleset karena sampelnya terkontaminasi. Misalnya kulit jenglot sebelumnya terkena olesan darah manusia. Dalam versi selanjutnya, seorang paranormal dari Semarang menyatakan jenglot berasal dari petir yang dipegang oleh wali Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Ketiga wali itu menganggap petir kurang ajar karena menyambar-nyambar saat mereka berjalan. Petir itu kemudian ditangkap dan disumpah secara fisik dia menjadi jenglot berbentuk manusia. Ada juga yang menyebutkan bahwa jenglot itu makhluk halus sejenis jin. Sosok jenglot tengah menggemparkan warga Surabaya. Pasalnya, anggota Satpol PP Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur dihantui sosok jenglot yang telah dia evakuasi di sekitar pantai Kenjeran Watu-Watu, Kecamatan Bulak pada Senin 16 Oktober 2017. Jenglot yang mempunyai kuku panjang dan runcing di kelima jari dan kedua kakinya tersebut mendatangi rumah salah satu anggota Satpol PP. Satpol PP tersebut menceritakan saat itu dia mandi di rumahnya selepas pulang kerja. Namun ketika keluar dari kamar mandi dan masuk ke area dapur, ia melihat jenglot berdiri di dekat kompor. Tetapi jenglot tersebut tidak menakut-nakuti ataupun bergerak, hanya berdiri. Ia mengatakan saat jenglot berdiri di hadapannya, tidak tercium bau wangi-wangian seperti bunga atau kemenyan. Ia meyakini itu bukan halusinasi, tetapi nyata, dan melihat jenglot itu nyata berdiri di dekat kompor. Ia melihatnya cukup lama, sekitar 1 menit, sampai akhirnya ia menyampaikan salam. Sebelumnya, temuan wujud bertaring yang diyakini sebagian warga sebagai jenglot berukuran 40 cm beserta kotak dan kain putih ditemukan di sekitar pantai Watu-Watu, Kecamatan Bulak atau Utara Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Jenglot itu dalam posisi kedua tangan menyilang di dada. Kuku di 5 jari dan kedua kakinya juga tampak panjang dan runcing. Jenglot itu hanya memiliki 2 gigi taring. Badan jenglot itu dalam kondisi mengering dan berwarna coklat dan menghitam. Bagian wajah sudah rusak dan seperti terbakar. Wujud jenglot yang ditemukan di pantai Watu-Watu, Surabaya cukup menyeramkan. Benda seperti mayat kering berukuran mini itu berambut panjang hingga menyentuh kaki. Dia menegaskan jenglot yang ditemukan di pantai Watu-Watu Kenjeran, Surabaya akan dilarung ke tengah laut oleh aparat Kecamatan Bulak jika pemiliknya tak kunjung datang. Jenglot adalah figur menyerupai manusia yang berukuran kecil, sekitar 10-17 cm. Warna kulitnya gelap
dengan tekstur kasar seperti mumi, berwajah seperti tengkorak dan bertaring mencuat, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Jenglot ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara, misalnya di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, jenglot juga dikenal sebagai hantu pemakan mayat. Konon mayat yang baru dimakamkan menjadi incaran jenglot, sehingga di beberapa daerah di Jawa Timur memiliki tradisi menjaga makam hingga beberapa hari agar terhindar dari sasaran jenglot. Tak hanya itu, manusia mistis yang legendaris ini juga dikenal dengan pesugihannya. Ritual pesugihan jenglot bukan hal baru di Indonesia. Perjanjian dengan makhluk gaib tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia semata. Orang yang menggunakan pesugihan jenglot percaya bahwa sosok gaib ini mampu menarik harta dari dalam tanah. Namun, sebagai tumbalnya, sang pelaku pesugihan harus memberinya darah, bahkan tumbal nyawa manusia. Konon, jenglot adalah makhluk mistis yang tidak diterima langit dan bumi. Ia terus mengambang sebagai makhluk setengah jin dan setengah manusia yang tidak bisa dikatakan hidup dan tidak pula mati. Selain kepercayaan bahwa jenglot adalah perwujudan dari manusia abadi yang memiliki ilmu Batara Karang, ada juga yang berpendapat bahwa jenglot adalah anak dari hasil perkawinan antara jin dan manusia. Bayi yang terlahir dari benih jin dan manusia tersebut tidak dapat bertahan lama menjadi manusia atau menjadi jin. Dan pada akhirnya, tubuh bayi tersebut akan semakin menyusut dan berubah menjadi jenglot. Sahabat misteri, itulah tadi kisah tentang makhluk mistis bernama jenglot. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri lebih dalam lagi.